Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan daurah pengenalan ilmu sharaf atau tasrif. Kita di sesi ini, sesi ke-7, masih dalam bab pengenalan tentang fi'il. Di hari ini poin terakhir untuk fi'il sebelum kita masuk bab 2, yaitu cara membuat fi'il mudhari dan fi'il amr. Cara membuat fi'il mudhari dan fi'il amr. Kemarin Ana sudah isyaratkan bahwa fi'il mudhari itu diambil dari fi'il madi, sementara fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari. Jadi saling ada hubungannya. Nah, sekarang ini cara membuat fi'il mudhari dan fi'il amr. Maksudnya dari 22 bab semuanya. Dari 22 bab semuanya. Cara membuat fi'il mudhari dari madi. Kalau 3 huruf itu sudah aman karena memang langsung ada fi'il mudharinya dan dia ditulis di kamus. Kalau 3 huruf, misalnya fa'ala, fi'il mudharinya ada berapa? Fa'ala. Ada berapa fi'il mudharinya? 3, kan begitu? Ada yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Fa'ila 2, yaf'alu dan yaf'ilu. Fa'ula 1, yaitu yaf'ulu. Yaf'ulu. Ini kalau 3. Nah, yang sekarang ini yang kita pakai kaidah sebentar adalah ketika sudah 4, 5, 6. 4, 5, 6. Perhatikan di papan, di buku itu gampang. Sisa kita baca, langsung kita akan paham. Sekarang, jadi awalnya itu adalah madi. Dari madi ke mudhari. Dari mudhari nanti ke amr. Ya, nanti ke amr. Iya. Sekarang bagaimana caranya untuk berubah ini dari madi ke mudhari? Paham kan? Langkah awal adalah tambahkan huruf anaitu. Tambahkan huruf apa? Anaitu. Biasa juga ulama bahasa istilahkan dengan naaitu. Ya, dengan naaitu. Biasa mereka istilahkan. Yang jelas tidak lepas dari huruf hamzah, nun, ya, dan ta. Untuk membuat fi'il mudhari harus ada ini. Kalau tidak ada ini, tidak ada fi'il mudhari. Kalau antum bertanya, kapan kita tambahkan a, hamzah, kapan nun, kapan ya, kapan ta? Tergantung maknanya. Karena huruf-huruf ini ada maknanya, ada artinya. Antum akan tambahkan a dari fi'il madhi menjadi mudhari. Kalau antum inginkan maknanya saya. Karena a ini maknanya apa? Saya, orang pertama. Paham kan? Demikian pula nun ini, na. Nun, bisa nanti na, bisa juga nun. Seperti ini juga bisa a, bisa u. Karena sebentar kita akan bahas harokatnya. Semua ini bisa 2 harokatnya. Bisa fathah, bisa dhammah. Dipahami ini kan? Ah, ini kalau nun ditambah, kalau yang diinginkan adalah orang pertama juga, tapi ini kami. Kami. Iya.
Ya, ini kita pakai, kita gunakan kalau bermakna dia, tapi laki-laki. Dia laki-laki. Ta kita pakai awal untuk fi'il mudhari kalau antum gunakan untuk dia perempuan, atau kamu laki-laki. Bisa. Itu penggunaannya. Yang jelas pembahasan kita sekarang bukan maknanya, karena maknanya gampang. Maknanya gampang. Yang masalah sekarang cara membuatnya. Dari madhi ke mudhari, bagaimana cara buatnya? Tambahkan ini huruf, maka akan menjadi fi'il mudhari. Jelas ini? Ketika kita tambah, apa harokatnya? Kan madhi kan ada 3, 4, 5, 6. Ya kan? Ini ada 3 asli, kan begitu? Kalau ini terbagi 2, ini 3 asli nambah, ini terbagi 2. Ada 4 asli, ada 3 tambah 1. Ini ada 4 asli, yang di sini 4 asli, ini hanya ada 1 bab. Ada 3 yang ditambah, 3 yang ditambah 1. Dan ini ada berapa bab? 3. Dipaham kan? Ini 5. 5 ini terbagi 2. Ada 4 yang ditambah 1, ada 3 yang ditambah 2. Kan begitu? 4 ditambah 1 berapa kemarin? Ya, 1. Kan begitu? 3 tambah 2 berapa kemarin? 5. Iya. Kemudian 6. 6 juga terbagi 2. 6 juga ini terbagi 2. Ada 4 yang ditambah 2, kan sudah 4 tambah 1. Dan ada 3 yang ditambah 3. 4 tambah 2 kemarin berapa? 2. Kalau 3 yang ditambah 2, 3 tambah 2, 3 ditambah 3. 3 yang ditambah 3. 3 tambah 3 berapa? 4. Ini yang kita mau buat fi'il mudhari'nya. Ini kan sudah tulis Arabnya. Iya. Ini 4 asli, itu hanya 1. Ini yang kita mau buat fi'il mudhari'nya. Ya kan? Ada 3 rinciannya, 4 rinciannya, 5 rinciannya, 6 rinciannya. Semua ini bisa jadi fi'il mudhari dengan cara ditambahkan huruf mudhari. Anggaplah kita wakilkan tambahan ini semua dengan tambahan ya, untuk diwakilkan semuanya, karena yang lainnya ikut ya. Pertama sekali antum harus perhatikan harokatnya, ini huruf mudhari. Dipahami ini? Apa harokatnya? Kan dia bisa dhamma, bisa apa? Fathah. Ada kesimpulan yang paling pendek. Dia kan bisa dhamma, bisa fathah. Dia akan diharokati dengan dhamma kalau fi'il madinya 4 huruf. Kapan fi'il madinya 4 huruf? Apakah 4 huruf asli atau 3 yang ditambah 1? Dhammah huruf mudhari'nya. Tidak usah takut, langsung antum dhammah. Paham ini? Dipahami yang Anda bilang? Contoh ya, saya contohkan. Misalnya antum dapat fi'il dama. Berapa huruf ini? Berapa huruf? Mau buat fi'il mudhari'nya, tambahkan saja ya. Huruf mudhari'nya dhamma langsung. Yudam. Antum paham ini? Jangan dulu harokat yang lain, itu dulu, sebentar yang lainnya. Iya. Antum dapat kata misalnya doroba, berapa huruf ini? Doroba, berapa huruf? 4. Mau buat fi'il mudhari, tambahkan ya. Harokati dengan dhamma. Yudo. You. Antum paham ini? Jelas ini? Demikian pula misalnya antum dapat kata misalnya sabbaha. Sabbaha, berapa huruf itu? Berapa huruf? 4. Buat fi'il mudhari, tambahkan ya. Dhamma. Dipahami?
ini harokat sudah mati begitu. Diteliti oleh ulama bahasa, kita tinggal makan saja. Tinggal kita pelajari. Jadi kalau fi'il madinya 4 huruf, apakah 4 asli atau 3 ditambah 1 dhammah huruf mudhari'nya? Antum bisa pahami? Jelas? Jelas? Paham ini? Selain 4. Jadi ini terbagi 2. Ini 6 ini. Kalau dia 4 huruf, maka di dhammah huruf mudhari'nya. Antum paham ini? Yang kedua, kalau dia 3, 5, 6. Kan hanya 3, 4, 5, 6. 4 sudah. Selain 4, maka huruf mudhari'nya fathah. Tidak usah ragukan. Mau 3, misalnya antum mau dapat kata doroba, berapa huruf? Berapa huruf? 3. Buat fi'il mudhari tambah ya, harokat mudhari'nya apa? Harokatnya apa? Langsung ya. Sebentar yang lain kita urus. Yang penting ini dulu yang paling penting, karena ini gundul. Dipahami ini? Ini sudah mati begitu, tidak ditawar lagi, tidak akan berubah. Kecuali nanti antum mau buat majhul, baru berubah, ya kan? Majhul kan pakai kaidah kemarin. Itu 3 contoh. Langsung ya. Demikian pula 5. Misalnya antum dapat kata ijtama'a. Ijtama'a. Mau buat fi'il mudhari, seluruh yang diawali oleh alif, itu alifnya dihapus. Demikian pula hamzah. Kalau mau buat fi'il mudhari, alifnya ini dihapus. Berarti alif ini hapus, ganti ya. Semua yang diawali oleh alif, ganti alifnya. Hapus alifnya, baru tambah huruf mudhari. Itu sudah jadi kaidah. Yang diawali oleh alif, demikian pula yang diawali oleh hamzah untuk wazan af'ala. Hapus hamzanya, baru tambah huruf mudhari. Ya kan? Misalnya tadi, yang kita tidak contohkan, misalnya akroma. Akroma. Kalau mau buat fi'il mudhari, berapa huruf itu? 4 kan? Hapus hamzanya, tambah ya. Harokat ya-nya apa? Dhammah. Kan 4 tadi dhammah. Paham gak ini? Alif juga begitu. Hapus alifnya, tambah huruf mudhari. Huruf mudharinya harokati dengan apa? Kalau 5 ini, 5. Apa harokatnya? Fathah, ya. Yajta. Dipahami ini? Dipahami ini? Ya langsung. Demikian pula 6. Antum dapat kata istighfar. Ya, istighfar. Istighfaro. Mau buat fi'il mudhari, hapus alifnya ini, tambah ya. Apa harokatnya huruf mudharinya ini? Apa nih? Fathah. Yes. Langsung begitu. Jelas? Jelas ini? Demikian seterusnya. Jadi harokat huruf mudharinya itu cuma 2. Di dhammah atau di apa? Fathah. Kapan dhammah? Kapan dhammah? Kalau fi'il madinya 4 huruf. Apakah 4 asli atau 3 ditambah 1? Kapan fathah? Selain itu, yaitu 3, 5, 6. Dipahami? Itu huruf mudhari'nya. Sebelum terakhir. Karena yang berubah itu hanya harokat sebelum terakhir saja. Iya. Ini belum ada yang awalnya tak ya. Tadi cuma alif dan alif saja ya. Tak sama juga. Misalnya antum dapat kata takotala. Takotala. Berapa huruf ini? Berapa huruf? 5. Buat fi'il mudhari, tambah saja. Iya. Harokat dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Karena berapa huruf? Pokoknya selain 4 fathah. Bisa? Ini sudah kiasi, sudah begitu jalannya, tidak akan berubah lagi. Sekarang sisa huruf sebelum terakhir. Kalau huruf sebelum terakhir, kalau dia 3 huruf, maka ikut kemarin. Fa'alah punya 3. Yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Fa'ilah punya berapa? 2.
Yaf'alu, yaf'i, yaf'ilu. Kalau fa'ula satu, yaitu apa? Yaf'ulu. Yang masalah adalah jadi 3 ini sudah. Sekarang adalah 4, 5 dan 6. Harokat huruf sebelum terakhir semuanya diharokati dengan kasroh. Semuanya diharokati dengan apa? Kasroh. Lihat ya. Damdama, yudam. Jangan ganggu yang lain. Huruf pertama saja diatur, huruf mudhari'nya, kemudian sebelum terakhir. Paham? Yudam di. Karena sebelum terakhirnya harus di kasroh. Adapun huruf terakhir fi'il mudhari pasti di dhammah. Karena fi'il mudhari kaidah nahwunya marfu'un abada, dirofa selama-lamanya. Untuk fi'il mudhari, makanya langsung di dhammah. Tadinya di mad di fathah, fi'il mudhari dhammah. Yang masalah ini sebelum terakhir yang berubah. Saya katakan sama antum, dia terbagi 2, dia ini ada 4, 5, 6. Saya katakan dari awal langsung sebelum terakhir kasroh. Tidak usah ragu. Misalnya damdama, yudam dimu. Ini tadi ijtama'a, ijtama'a. Jangan ganggu yang lain. Yajtami'u, istaghfaro, yastaghfiru. Kan huruf ininya kan sudah tadi, tinggal sebelum terakhir kasroh. Sudah paham? Kecuali wazan yang diawali oleh ta, maka tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Huruf terakhir saja. Taqotala, yataqotalu. Tidak berubah. Sudah paham ini? Sudah paham ini? Saya ulangi. Huruf mudhari'nya diharokati dengan apa? Huruf ana itu diharokati dengan apa? Kalau 4 maka dhammah. Kalau selain 4 fathah. Huruf sebelum terakhir, karena terakhir pasti dhammah. Huruf sebelum terakhir, kalau 3 huruf lewat. Ini sekarang 4, 5, 6. 4, 5, 6. Antum langsung bilang sebelum terakhir kasroh. Kecuali wazannya diawali oleh ta, dan ini hanya ada 3 wazan, yaitu tafa'ala, terus tafa'ala, terus apa? Tafa'lala. Hanya 3 wazan saja, tidak ada yang lain. Berarti selain ini sebelumnya akhir di kasroh, kecuali ini di atas bentuk aslinya tinggal ditambah huruf mudhari, tambah huruf mudhari'nya, dan harokati dengan, karena ini 5 kan, harokati dengan berapa? Fathah. Ya, selain itu tidak ada yang berubah. Huruf terakhir saja dhammah, karena fi'il mudhari selama-lamanya di dhammah. Berarti tafa'ala buat fi'il mudhari. Tafa'ala, tafa'ala, tafa'lala, tafa'lala. Contoh, taqotala, taqotala, tasabbaha, tadamdama, tadahroja, taqotto'a, taqotto'a, tajalasa, tamana'a. Selain itu antum kasroh. Coba. Kita mulai dari sini. Ingat, perhatikan. Ijtama'a buat fi'il mudhari. Huruf mudhari'nya karena dia 5 fathah. Sebelum terakhir kasroh. Ingat itu. Ijtama'a. Intasoro. Intasoro. Inqoto'a. Inqoto'a. Istaghfaro. If'au ala. Sebelum terakhir kasroh, huruf pertama fathah. If'au ala. Igdaudana. Mantap mangkuk. Paham saudara?
Yakin. Coba igdaudana. Apa? Igdaudana. Hah? Coba lihat sebelah sini. Dari sini. Igdaudana. Hah? Apa? Baju merah? Ya antum lah, tidak ada yang lain. Igdaudana. Hah? Apa? Mantap. Sebelah sini. Ilawwato. Ilawwato. Hah? Huruf mudhari'nya di fathah, sebelum akhir di kasroh. Paham ini? Semuanya. Ifrongkoa. Ifrongkoa. Hah? Hah? Ihron jama. Salah. Saya tahu lidahnya orang ini beda ini. Untuk pakai masker. Iya. Ihron jama. Jelas ini. Siapa yang belum paham? Selesai ini kita buat 22 wazan. Ingat prosesnya? Tambah huruf mudhari'ah. Ana itu. Kalau diawali alif atau hamzah, hapus alif atau hamzahnya, ganti dengan huruf ana itu. Kalau diawali letak, tidak ada yang dihapus. Paham? Diharokati dengan dhamma kalau 4. Diharokati dengan fathah kalau selain itu. Mudah sebenarnya. Kalau antum hafal wazan lama karena 22 mau dihafal. Ini kaidah membuatnya saja. Dipahami? Jadi kalau gundul antum bisa. Walaupun nanti di bab 3 ada contoh praktek tasrif namanya. Di bab 3 penutup pembahasan. Yang jelas pahami dulu ini. Dipahami? Paham atau tidak? Paham atau tidak? Yakin. Yakin betul. Siapa yang belum paham? Angkat tangan. Mubar? Yakin? Betul. Siapa yang belum paham? Kenapa? Nah, kenapa? Santai. Kalau tiga kan sudah, dah. Kalau 3 kan sudah diatur. Kalau fa'ala boleh berapa fi'il mudhari'nya? 3. Dah. Kalau fa'ila 2. Kalau fa'ula itu aman negara. Yang tidak aman sekarang apa? Dan ingat 3 itu ada di kamus lambangnya. Kalau 3 alhamdulillah ada di kamus. Yang tidak ada di kamus adalah 4, 5, 6. Dia tidak tulis. Yang kita tanyakan apa? Sebelum terakhirnya di kasroh. Sudah benar itu. Sebelum akhir di dhammah. Tidak ada. Saya bilang tadi gini. 3 huruf sudah ada kan pasangannya. 4, 5, 6 semua kasroh. Paham ini? Kecuali di awal oleh siapa? Ta, itu pun hanya ada 3 di dunia ini. Jangan cari keempat. Yaitu tafa'ala, tafa'ala, tafa'lala. Dari 22 bab itu 3 yang di awal oleh ta. Kalau di awal oleh ta, tetap di atas aslinya. Jangan ada yang diubah. Kecuali huruf terakhir di dhamma, itu urusannya nahwu. Yang kita tanyakan apa? Ada tadi saya bilang di dhamma. Ada tadi yang saya bilang di dhamma, tapi huruf mudhari'ahnya kalau 4. Iya kan? Ada saya bilang di dhamma tadi? Ada, tapi huruf apa? Huruf ana itunya. Huruf ana itu 2 harokatnya, dhamma dan apa? Fathah. Kapan di fathah? Selain 4. Kalau 4? Kalau 4? Dhamma. Sudah? Ada lagi? Mau antum cepat sembuh sariawannya antum? Ucapkan gitu wazan.
langsung sembuh. Iya. Siapa lagi? Sebelum saya baca. Ini fi'il mudhari ini kita bereskan dulu, setelah itu kita akan buat fi'il amr. Sudah? Siapa yang masih ada masalah? Ahmad? Tidak ada masalah? Tidak ada? Kita baca. Tasrif, cara membuat fi'il mudhari dan fi'il amr. Nomor 1, tasrif fi'il madhi ke mudhari. Tasrif fi'il madhi ke mudhari. Untuk membuat fi'il mudhari dan dari fi'il madhi, maka yang harus dilakukan adalah tambahkan pada awal fi'il madhi salah satu huruf mudhoro'ah. Salah satu saja, jangan tambah 4. Jangan tambah semua itu 4. Yang ditambah apa? Salah satunya saja, yaitu huruf anaitu. Boleh antum bilang anaitu, naaitu, atau boleh anita, terserah. Paham kan? Yang penting ada itu salah satu dari berapa huruf? 4 huruf, yaitu nun, hamzah, nun, ya, ta. Hamzah, nun, ya, ta. Dipahami ini? Tambahkan itu. Kemudian setelah itu huruf mudhoro'ahnya, yaitu anaitu, diharokati dengan 1 dhammah. Jika fi'il madinya 4 huruf, dalam kurungnya 4 huruf asli atau 3 asli yang ditambah apa? 1. Contoh dahroja yudahriju, akroma yukrimu, addoma yu'addimu, qatala yuqatilu. Dipahami ini? Diharokati dengan apa itu? Diharokati dengan apa? Dhammah. Yang kedua, fathah. Diharokati dengan fathah jika fi'il madinya 3 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Ya kan? 3, 5, 6. Mana 4-nya? Tadi yang di dhammah. Paham kan? Contoh, doroba yad, ya-nya. Doroba yad ribu. Intolako yan intoliku. Ta'allama ya ta'allamu. Tadahroja ya tadahroju. Istaghfaro yas. Huruf mudhari'nya yastaghfiru. Adapun harokat sebelum terakhir, terakhirnya, maka jika fi'il madinya 3 huruf, maka diharokati dengan dhammah, fathah atau kasroh, sebagaimana yang telah berlalu dalam bab mujarrad tsulats. Sudah lewat ini kalau 3 huruf? Sudah lewat? Sudah. Kapan kita lewat ini? Kemarin enggak? Atau sebelum kemarin? Kapan lewat pembahasannya fi'il mujarrad tsulats? Kemarin atau sebelum kemarin? Kemarin. Ya kan? Fi'il dilihat dari apa? Lafadznya. Ini sudah lewat. Seperti nasara yansuru, doroba yadribu, fataha yaftahu. Ini anak hanya contohkan fa'ala saja. Demikian pula fa'ila, demikian pula apa? Fa'ula. Itu kalau 3 huruf. Adapun fi'il madinya selain 3 huruf, yaitu 4, 5, dan 6 huruf, maka sebelum akhirnya diharokati dengan kasro. Perhatikan itu pernyataannya. Maka huruf sebelum terakhirnya diharokati dengan apa? Kasro. Contoh, dahroja yudahriju, akroma yukrimu, addoma yu'azzimu, qatala yuqatilu, intolako yantoliku, istaghfaro yastaghfiru. Kecuali yang diawali oleh ta. Berapa wazan tadi anak bilang sama antum? Hanya ada 3 saja. Maka huruf sebelum terakhirnya diharokati dengan fathah. Dipaham? Alias tidak berubah dari harokat fi'il madinya. Jelas ini?
Contoh lihat, ta'allama, apa fi'il mudhari'nya itu? Taqatala, tadahroja. Selesai? Alhamdulillah. Sekarang fi'il amr. Tali papan. Fi'il amr ini mudah. Fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari. Berarti ada lagi fi'il amr dari 22 wazan. Kan begitu? Kita sekarang mau buat fi'il amr dari berapa wazan? Dari berapa wazan? 22. Tapi dari 22 itu sebenarnya langsung saja terbagi dua nanti. Gampang sebenarnya. Sekarang buat fi'il amr. Jadi fi'il sekarang amr. Dia diambil dari fi'il apa? Fi'il apa? Mudhari. Ke amr. Iya. Fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari. Gampang sekali sebenarnya cara buatnya. Cara buatnya. Iya. Setelah antum sebentar perhatikan kaidahnya. Fi'il amr itu secara garis besarnya dibuat dari fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari itu ada dua bentuknya. Secara umum fi'il mudhari atau dua bentuknya. Kan fi'il mudhari kan diawali oleh huruf mudhari'ah. Diawali oleh ya. Ya ini tadi bisa diharokati dengan apa tadi? Dhamma atau apa? Kasroh? Oh, ada, saya kira ada ilmu baru. Iya, fathah, tidak ada kasroh. Dhamma atau apa? Fathah. Ada dua keadaan fi'il mudhari. Cara membuat fi'il amr, langkah awalnya hapus dari kata itu yang membuat dia menjadi fi'il mudhari. Itu langkah awalnya. Hapus dari kata itu yang membuat dia menjadi fi'il mudhari. Yaitu apa yang dihapus? Ana itu huruf mudhari'ah tadi. Dipahami nih? Setelah ini dihapus, maka fi'il mudhari ada dua bentuk. Ada setelah dihapus dia diawali oleh sukun, dan ada setelah dia dihapus diawali oleh harokat. Dipahami nih? Ada yang diawali oleh sukun, ada yang diawali oleh apa? Harokat. Yang diawali oleh harokat yaitu kalau fi'il mudhari, fi'il madinya tadinya diawali oleh ta. Kalau fi'il madinya diawali oleh ta, paham kan? Untuk lima ini diawali oleh ta, karena memang hanya di wazan 5 huruf yang diawali oleh siapa? Ta. Paham kan? Dan pada wazan 4 asli atau 3 yang ditambah 1 itu berharokat awalnya. Nah, contoh ta ya, taqatala. 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 Contoh yang selain ta, misalnya untuk 3 ya, yang ditambah 1. Kita contohkan misalnya ya, sab, yusab. Ini kan pakai ya, ya-nya ya kan? Iya, sebentar kita hilangkan. Ini misalnya yusab bihu. Paham kan? Demikian pula wazan lain misalnya yudam di mu. Kita contohkan 3 tambah 1 sama 4 asli. Selain ini pasti diawali oleh sukun. Apakah dia 3 huruf atau 5 huruf atau berapa? 6 huruf. Contoh 3 misalnya, saya contohkan 3 ya untuk wakil. Pakai wazan saja supaya nanti dikiaskan. Iya. Tidak keluar dari dia
yaf'ulu, terus yaf'ilu sama alu. Paham ini? Ini contoh untuk 3. Kalau 4 sudah, contoh untuk 5 misalnya yajtami apa? Yajtami yajtami'u. Contoh untuk 6 misalnya yas apa? Taghfiru. Yastaghfiru. Lihat. Ini nih kalau dihapus huruf mudhari'nya pasti sukun. Ini juga. Kalau dihapus huruf mudhari'nya ini pasti diawali oleh siapa? Sukun. Kita selesaikan dulu yang tidak sukun kalau dihapus ini. Ini diawali oleh ta. Ini 3 huruf yang ditambah 1 atau 4 huruf asli. Dipahami ya? Beda ini langkahnya. Kalau dia setelah dihapus huruf mudhari'nya tidak sukun, maka hapus, langkah cara buatnya hapus huruf mudhari'nya dan sukun huruf terakhir. Itu langsung jadi fi'il amr. Misalnya yataqatalu, yataqatalu. Kan begitu aslinya. Untuk menjadikan dia fi'il amr, hapus huruf pertama, langsung sukun huruf terakhir. Jadi fi'il amr. Jadinya apa ini? Taqatal, fi'il amr. Yusabbihu, kan begitu. Hapus huruf mudhari'nya, tidak sukun kan? Berarti langsung saja sukun huruf terakhir. Jadi fi'il amr. Yusabbihu jadinya yudamdimu. Kan gini. Hapus huruf mudhari'nya, tidak sukun, maka sukun huruf terakhir. Jadinya Jadinya untuk fi'il madinya kan damdama, fi'il amrnya damdim, karena diambil dari fi'il mudhari. Cuman hapus huruf mudhari'ah, hapus harokatnya, jadi sukun. Dipahami ini? Paham cara buatnya? Tidak ada di kamus. Fi'il amr tidak ada di kamus. Perhatikan baik-baik. 3, 4, 5, 6 tidak ada di kamus. Antum buat sendiri dengan kaidah. Coba ulang. Saya bilang yang sama dengan ini. Tajahad, yatajahadu. Yatajahadu. Yujahidu. Tulis. Kan ada yang salah saya dengar. Yujahidu. Apa prosesnya? Hapus huruf yang membuat dia menjadi fi'il mudhari. Kalau dia berharokat setelah dihapus, tinggal huruf terakhir disukun. Ulang. Yujahidu. Yujalisu. Yudahriju. Yuzalzilu. Yatadahroju. Apa? Yatadahroju. Apa? Jelas? Ini kalau dihilangkan huruf mudhari'nya sukun. Jadi berharokat. Langkahnya cuma 2. Hapus huruf pertama, huruf terakhir sukun. Jadi. Paham saudaraku? Yakin? Betul? Boleh dites? Bisa? Boleh? Baik, alhamdulillah. Saya katakan misalnya, mudah ini. Mudah. Saya bilang yatazalzalu. Itu bisa. Nah,
Yujalbibu. Yujalbibu. Jalbib. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Siapa yang belum tahu? Sebelum saya lanjut di yang disukun. Itu satu lagi wazannya ada yang tinggal fa'al. Ini tadi? Kan? Fa'ala yufa'ilu. Jahada yujahidu. Jadinya? Yang enggak pakai alif itu. Iya kan? Yang ini ya? Terus? Tambah satu lagi. Fa'al. Ini saudaraku tercinta. Iya. ini. Iya kan? Masih mau yang lain? Karena tadi anak pas dicontohkan, pas ditulis di awal tadi anak belum lihat. Oh iya, ini kan saya bilang tadi yujahidu. Berarti ini kan dari kata fa'ala yufa'ilu. Jahada yujahidu. Paham saudara? Siapa lagi yang punya masalah? Bilang memang. Tak yang mana itu? Ini. Oh maksudnya ini kalau katanya diawali oleh tak. Kan kalau diawali oleh tak pasti berharokat. Misalnya tako talah. Fi'il mudhari'nya kan pasti yatako talu. Oh maksudnya ini tadi kan ada dua saya bilang. Satu diawali oleh tak, satunya tidak. Yang asalnya 4. Kan asalnya 4. Ini kan saya bilang tadi yang diawali oleh tak ini hanya terjadi pada berapa huruf? Yang 5 huruf. Yang kedua tidak diawali oleh tak, yaitu ini terjadi pada 4. Pada berapa? 4 huruf. Apakah 4 asli, 4 mujarrad, ya? Atau apa? 3 ditambah 1. Ada masalah? Jelas? Maksudnya ini tadi ini saya cuman yang rata-rata yang berharokat itu yang diawali oleh ta itu dulu. Karena pasti diawali oleh ta tidak berubah. Yatako, yatadah. Begitu kan? Cuman ada lagi yang lain yaitu 4. Kan tidak diawali oleh ta memang. Paham kan? Tapi dia berharokat kecuali wazan af'ala. Ini yang saya kecualikan. Kecuali af'ala. Af'ala 4 huruf. Paham kan? Tapi kan ada kaidah. Kalau dia dibuat fi'il mudhari dihapus apanya? Dihapus apanya? Hamzanya. Sehingga menjadi sukun. Huruf mudhari'nya di dhammah, sebelum terakhir di kasrah. Yub'ilu. Huruf terakhirnya kan kasrah dhammah. Yub'ilu. Nanti ada proses dia cara buat fi'il amarnya. Berarti kan hanya masuk 2, yaitu fa'ala sama fa'ala. Nah, Kalau yang yatadahraju itu maksudnya apa? yatadahraju. Maksudnya yang tak. Itu maksudnya. Kan saya bilang semua yang diawali oleh tak, ya kan? Pasti berharokat awalnya nanti setelah dihapus huruf mudhari. Ditambah lagi 4 asli dan 3 tambah 1. Atau mungkin salah ya, jangan tak di sini. Nah, ini yang berharokat terbagi 2. Ada yang diawali oleh tak dan ada yang tidak diawali oleh tak. Supaya langsung dari awal. Yang diawali oleh tak maksudnya yang 5 huruf. Fi'il madinya karena tidak ada wazan lain. Yang tidak diawali oleh tak maksudnya 4 huruf. 4 asli atau 3 tambah 1 kecuali 1 wazan, yaitu wazan af'ala. Itu wazan apa? Af'ala. Karena ada kaidah dia dihilangkan hamzanya ketika mudhari. Jadi af'ala yub'ilu. Beda yang lain kan? Sabbaha yusabbihu. Ya kan? Fa'ala yufa'ilu. Tidak hilang. Dipahami ini? Sudah? Sudah yang ini? Yang kalau dia hilang tidak sukun. Selesai? Jadi 2 langkah. Hilang huruf mudhari, sukun huruf terakhir. Jadi fi'il amr.
Jurusnya itu cuma 2 saja. Berapa saudara jurusnya? 2. Apa itu? Ta dengan bukan ta. Ta dengan bukan ta. Langkah buatnya. Iya. Ditambah dihapus ianya. Hapus ianya terus Dihapus ianya sama di sukun. Huruf sebelum terakhir. Jangan tertipu. Iya. Dihapus huruf pertama dan disukun huruf terakhir. Misalnya gini, yujahidu. Cuman 2 langkahnya. Hapus huruf pertama itu huruf mudharaah. Sukun huruf terakhir. Paham kan? Berapa langkah? Berapa langkah? Ada masalah? Tidak ada? Sekarang yang disukun. Kalau yang disukun ini agak panjang langkahnya, ada 4. Tidak panjang juga, 4 saja. Tidak sampai di 1.000 rupiah. 4. Tadi kan berapa tadi? Kalau dia berharokat setelah hilang, 2 saja. Yang masalah sekarang kalau setelah hilang malah dia sukun. Ini masuk di 3, ya, masuk di 3, 4, 5 dan 6. Semuanya ada. Semuanya ada. Kalau tadi kan hanya yang di awal letak ada 5, wazan 5, yang di awal le dan ada 4 tadi. Ini semuanya ada. Yang 3 maksudnya fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Semuanya itu sukun. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. 4 khusus itu af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. 5 semuanya kecuali tak. 6 semuanya tanpa terkecuali. 6 semuanya tanpa terkecuali. Perhatikan cara buatnya. Sebenarnya cukup diwakilkan dengan 3. Cukup diwakilkan dengan yang 3. Yang lainnya ikut, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Ini diwakilkan saja sebentar dengan 3. Dan antum ikuti langkahnya ini, itu sudah pas. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Itu kalau dihilangkan huruf pertama ketika mau buat fi'il amr, maka ainnya itu tidak lepas dari 3 harokat. Mau dia 3, 4, 5, 6, maka tidak lepas dari dhammah ainnya atau kasroh ainnya atau fathah ainnya. Coba ya, 3 lihat. Fa'ala yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Dhammah, fathah, kasroh. Kan begitu? Fa'ila yaf'alu yaf'ilu. Dhammah fathah kasroh. Fathah kasroh. Fa'ula yaf'ulu dhammah. 4 af'ala yuf'ilu kasroh. 5 ifta'ala yafta'ilu kasroh. 6 istaghfaro yastaghfiru kasroh. Kan tidak lepas dari situ. Perhatikan. Jadi saya wakilkan juga dulu dengan 3 ini. Sama nanti ditambah yang itu. Yuf'ilu. Yuf'ilu yang aslinya adalah af'ala. Itu saja. Ingat, saya hanya buat dari 4 ini. Selain itu antum kiaskan. Dan ini pakai kaidah 1 sama. Langkahnya, cara membuat fi'il mudhari, hapus huruf mudhari'anya. Huruf yang membuat dia menjadi fi'il mudhari. Langkah pertama. Bisa dibaca? Setelah dihapus, bisa dibaca? Bisa enggak? Yang ditembok? Bisa? Bisa dibaca? Karena enggak bisa dibaca, ditambah alif. Dipahami nih, kenapa ditambah alif? Tadi yang bisa dibaca enggak perlu, karena sudah bisa. Ini alif ditambah karena tidak bisa dibaca. Paham fungsinya? Kapan ditambah alif? Karena tidak bisa dibaca. Langkah kedua tambah alif. Langkah ketiga harokati alif.
Harokat alif, ini alif kalau ditambah pada awal hanya ada dua. Hanya bisa di dhammah atau di kasroh, tidak di fathah. Ini untuk ini dulu. Paham ini? Sekarang jadi langkah pertama hapus huruf mudhari'ah. Setelah sukun tambah alif. Karena tidak bisa dibaca. Langkah ketiga harokat alif. Dipahami ini? Langkah ketiga apa? Harokat alif. Harokat alif tergantung harokat huruf ainnya. Kalau di dhammah dia di dhammah. Kalau di kasroh dia di kasroh. Kalau di fathah dia kasroh, tidak ada fathah. Cuma dhammah sama kasroh. Jadi ketika di fathah ainnya, maka dia di kasroh. Paham langkah keberapa itu? Langkah keberapa itu? Keberapa? Ketiga. Langkah terakhir. Kan kalau fi'il mudhari kan dhammah huruf terakhir. Paham kan? Langkah terakhir hilangkan dhammahnya, sukun seperti yang ini tadi. Sukun. Jadi uf'ul, if'il, if'al. Jadi fil amr. Sudah? Sudah paham ini? Contoh. Saya contohkan ya. Yakhruju. Kalau saya mau buat fil amr dari situ, langkah pertama saya harus hilangkan ya-nya. Langkah kedua saya harus tambah alif. Langkah ketiga saya harus harokati alif. Harokat alif tergantung ain kalimah. Kalau ainnya dhammah dia di dhammah. Langkah terakhir sukun, langsung ukhruj. Paham pabriknya itu? Ini namanya pabrik fil amr. Itu contoh untuk dhammah. Contoh untuk fathah misalnya yaftahu. Yaftahu. Langkah pertama saya harus hapus huruf mudhari'ah. Langkah kedua saya harus tambah alif. Langkah ketiga harus harokat alif sesuai dengan harokat ainnya. Fathah berarti kasroh. Langkah terakhir sukun huruf terakhir. Iftah. Dipahami ini? Contoh untuk yang kasroh. Contoh untuk yang kasroh. Misalnya saya bilang apa? Yaghsilu. Yaghsilu. Kalau saya mau buat bil amr, langkah pertama hapus ya. Langkah kedua tambah alif. Langkah ketiga harokat alif sesuai dengan ainnya. Kasroh, kasroh. Langkah terakhir sukun huruf terakhir. Iksil. Paham ini? Demikian pula kalau 5. Misalnya ijtama'ah. Fi'il mudhari'nya apa? Yaja. Hah? Yaja. Tami'u. Kan begitu? Langkah pertama hapus huruf mudhari'. Sukun berarti tambah alif. Tambahkan alif. Harokat alif. Harokat ainnya. Kasroh. Maka dia di kasroh. Langkah terakhir sukun. Ijtami. Jadi fil amr. Yastaghfiru. Apa jadinya? Yastaghfiru. Istaghfir. Ya kan? Istaghfir. Kecuali ini. Ini masalah yang af'ala. Ini. Af'ala. Fi'il mudhari'nya tadi apa? Af'ala yuf'ilu. Paham gak ini? Langkah pertama hapus huruf mudhari'ah. Kan begitu? Langkah kedua tambah. Kan begitu kaidahnya? Dia ndak. Langkah kedua kan tambah alif. Ini alif siapa? Ini alif orang lain. Daripada antum tambah orang lain, lebih baik tambah ini yang hilang tadi. Kan kita antum buat mudhari, hilang siapa? Hilang siapa? Kalau antum buat mudhari, siapa yang hilang dari af'ala menjadi yuf'ilu? Apa yang hilang? Ulang-ulang. Af'ala apa fi'il mudhari'nya? Af'ala. Hilang siapa? Hilang siapa? Daripada antum tambah alif orang lain, lebih baik kembalikan yang ada tadi, yang antum hilangkan. Jadi kembalikan hamzah sesuai dengan harokatnya tadi, tidak berubah. Af'ala harokatnya fathah. Dipahami nih? Jadi
af'ala yuf'ilu. Langkahnya bukan tambah alif, kembalikan hamzah. Yang hilang di madhi ketika mudhari dengan harokatnya. Dan harokat yang lain tetap huruf terakhir di sukun. Jadi di af'ala yuf'ilu, af'il. Coba, af'ala yuf'ilu fil amr. Af'ala yuf'ilu fil amrnya. Hah? Akrama yukrimu. Aslama yuslimu. Ahsana yuhsinu. Istaghfara yastaghfiru. Hah? Bukan a, i. Dipahami itu? Sudah? Sudah? Selesai. Selesai. Untuk 3 huruf misalnya, coba antum buat 3 huruf. Qatala yaktulu, buat bil amr. Qatala yaktulu. Ya? Qatala yaktulu. Kataba yaktubu. Kata yaktubu. Kataba yaktubu. Syariba yasrobu. Syariba yasrobu. Ah? Fariha yafrahu. Fariha yafrahu. Hazina yahzanu. Hazina yahzanu. Ah? Damdama yudamdimu. Damdama yudamdimu. Tidak perlu alif atau perlu? Tidak perlu? Tidak perlu. Damdama yudamdimu. Dahroja yudahriju. Hah? Ijtama'a yajtami'u. Ijtama'a yajtami'u. Hah? Intasoro yantasiru. Intasoro yantasiru. Intasoro yantasiru. Hah? Intasir. Inqata'a yanqati'u. Hah? Hah? Coba yaf'au ilu. Yaf'au ilu. Yaf. Ah, kalau sukun langsung. Oh, alif berarti. If'au ala yaf'au ilu. Hah? Hah? Igdaudana yagdaudinu. Hah? Apa? Ifrongkoa yafrongkiu. Hah? Hah? Jelas berarti? Tinggal yang tak tadi. Sudah paham berarti? Ini kaidah buat fil amr. Iya? Jadi kalau antum buat nanti itulah kaidahnya. Lihat kita baca di buku. Tasrif fi'il mudhari ke fi'il amr. Tasrif fi'il mudhari ke fi'il amr. Fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari dengan menghilangkan huruf mudhari'ahnya, yaitu huruf pertamanya. Adapun huruf terakhirnya disukun jika akhir kata tersebut bukan waw, ya atau alif. Kan ada 2 huruf terakhir, ada 2 huruf kan? Ada huruf sahih, ada huruf mu'tal. Kalau huruf terakhirnya bukan waw, ya, alif, sudah sukun. Langsung antum sukun. Yu'addimu, apa fil amarnya? Lihat buku yu'addimu. Ah? Addim. Yuqatilu. Yata'allamu. Yatadahraju. Yataqatalu. Kemudian ditambahkan alif jika huruf pertama sukun setelah dihilangkan huruf mudhari'ahnya agar bisa diucapkan. Itu tujuannya supaya bisa diucapkan. Adapun alifnya diharokati dengan kasroh jika huruf sebelum terakhir ain kalimahnya dari fi'il tersebut kasroh atau fathah. Ingat itu, kasroh atau apa? Fathah. Alifnya diharokati dengan kasroh jika ainnya adalah harokatnya apa? Fathah atau kasroh. Dan jika huruf sebelum terakhirnya di dhammah, maka alifnya diharokati dengan dhammah. Perhatikan itu. Seperti yang suruh. Lihat bukunya, yang suruh apa jadinya? Yang suruh. Yadribu. Yaftahu. Yantoliku. Yastaghfiru. Jelas. Terakhir, jika akhirnya
adalah waw, ya atau alif, yaitu fi'il nakis. Jika huruf terakhirnya waw, ya atau alif yaitu fi'il nakis, maka bukan dengan sukun, tapi dengan penghilangan huruf akhirnya. Itu saja sedikit perubahan. Jadi itu tadi semua yang disukun, kalau huruf terakhirnya adalah bukan alif, waw, ya. Adapun kalau huruf terakhirnya adalah alif, waw, ya, maka dihilangkan huruf terakhir. Itu saja bedanya sedikit. Dipahami ini? Lihat contohnya itu. Contoh, yada'u, kan diproses. Hilang ya, tambah alif, harokatnya alif, terus bukan disukun tapi hilang huruf waw. Jadinya ud'u. Yahdi menjadi ihdi. Yardo menjadi irdo. Jadi kalau huruf terakhirnya waw, alif, ya, maka dihilangkan waw, alif dan ya. Dipahami ini? Siapa yang belum paham pernyataan ini? Antum paham? Yakin. Tapi yang tadi itu tadi yang istama'a sama istaghfara, yang dia 5 sama 6. Kenapa enggak dibuat dari fi'il madinya? Karena cuma 2 langkah kalau dibuat dari istama'a, dia di kasroh ainnya, lalu disukun 6. Huruf terakhirnya? Ijtami. Iya, langsung jadi ijtami. Fi'il amr karena cuma 2 langkah. Berarti nanti koedanya akan panjang. Berarti kita perlu pilah-pilah. Kalau koedah yang kita buat dari mudhari itu untuk 22 wazan, supaya kena semua. Masalahnya nanti tidak semuanya diawali oleh alif. Ada ta, terus ada 4 huruf, ada 3 huruf. Koedahnya ini supaya 1 kali jalan. Dah? Dipahami ini? Supaya 1 kali jalan. Terus juga kalau kita buat dari mudhari, harokat sebelum terakhir tidak perlu diubah. Kan semua harokat sebelum terakhir di kasroh, kecuali di awal oleh ta yang di fathah. Nah, misalnya coba antum lihat 4, yudam dimu. 5, yajtami'u. 6, yastaghfiru. Yang di awal oleh ta baru beda. Yatadah roju, yatakotalu. Jadi itu enaknya, karena semua sudah kasroh. Dipahami ini? Jadi langkahnya nanti itu malah tinggal tambah alif, kasroh, sukun terakhir. Hilang huruf mudhari, karena pasti ainnya kasroh, alif, kasroh, terakhir sukun. Dipahami ini? Itu alasan pertama. Alasan kedua memang terkait dengan nahwu. Cuman saya tidak sebutkan karena kita masalah di sorot. Ada kaidahnya nanti, mabninya fi'il amr, antum akan dapat di nahwu. Itu masalahnya nanti di situ. Orang akan seperti belajar ulang lagi. Sementara ini ilmu dia terhubung nahwu sama sorot. Bahkan di ulama mutaqaddimin tidak ada yang memisahkan antara nahwu dan sorot, karena sama. Kaidahnya di dalam nahwu, fi'il amr mabni di atas apa? Fi'il mudhari dijazm. Fi'il amr mabni di atas apa? Fi'il mudhari dijazm. Kalau kita pakai tadi, kenapa tidak dibuat saja di fi'il madhi? Berarti ini kaidah masalah lagi. Dipahami kan? Jadi banyak kaitannya kenapa kita jadi begitu. Yang kedua, yang ketiga, karena ulama bahasa sudah begitu dari dulu. Kita tidak boleh bikin jalan baru. Tidak boleh, karena pasti salah. Nah, antum bisa pahami? Bisa maklumi? Jadi antum maafkan? Iya ikut. Ya baiklah. Kalau antum mau buat sendiri, tidak masalah untuk pribadi. Ya. Tapi begitu tadi. Nanti kita akan keluarkan dia dari pembahasan nahwu secara utuh. Udah, masih ada sedikit? Ini dipahami ini? Silakan Mubar. Yang setelah huruf mudhari itu, kalau yang 3 mujarrad. Kan 3 mujarrad pasti sukun. Kalau yang selain 3 mujarrad. Bisa berharokat, bisa 3, bisa sukun. Kan 3 mujarrad kan pasti sukun huruf keduanya kan?
Karena dia pasti begini, kan tidak keluar dari fa'ala. Yaf'u, yaf'i, yaf'a. Pasti sukun. Fa'ila, yaf'a, yaf'i. Fa'ula, yaf'u. Kan pasti sukun. Nah, makanya pasti tambah alif. Kalau yang semuanya yang setelah itu, mau yang 3, 4 itu gimana bedanya supaya bisa ditahu? Koedahnya begitu Muban. Kan saya sudah bilang tadi, dari tadi itu koedahnya. Kalau setelah hilang huruf mudhari, huruf pertamanya jadi sukun, tambah alif. Oh, fi'il mudhari kan sudah lewat saudaraku. Mau diulang lagi? Kan saya sudah jelaskan, saya sudah tanya. Ada yang belum paham? Nah, berarti kita suruh lagi saya dari nol. Setelah huruf mudhari'nya itu diapakan dia? Harokatnya, harokatnya. Harokatnya? Kan tadi dijelaskan cuma huruf pertamanya, huruf mudhari'nya sebelum terakhir dan terakhirnya. Kalau huruf setelah huruf mudhari' kan harga mati, tidak akan pernah berubah. Karena yang berubah ini hanya huruf mudhari'ah sama sebelum terakhir. Itu Ji, kenapa kita kan gini, saya pahami. Gini, kenapa yang dibahas cuman harokat huruf mudhari'ah sama sebelum terakhir. Terus sebelum itu kan harokat sudah mati Mubar. Istaghfaro, huruf keduanya memang sudah sukun. Yastaghfiru. Ada masalah? Enggak. Kalau dia sudah sukun, kalau berharokat kan tidak disukun. Kecuali 3. Misalnya mau begini, sabbaha. Antum bilang apa? Yusab. Kan ada antum ganti. Kecuali tambah dhammah sebelum akhir kasrah. Yusabbihu. Qatala. Damdama. Ada masalah? Kan tidak ada yang diubah yang lain. Kita punya masalah dengan itu? Kecuali 3 huruf. 3 huruf pasti huruf pertamanya langsung sukun. Pasti. Fa'ala, fa'ala, yuf, yab'i, yab'u, yab'a. Paham Mubar? Jadi kita mau urus semua ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huruf pertama maksudnya, kedua, ketiga, 4. Tidak diurus karena tidak berubah. Sama dengan kemarin pembahasan majhul. Kenapa dibilang pertama dhammah sebelum terakhir kasroh? Karena itu saja yang berubah. Pertama dan kedua, pertama dan ketiga, kan itu saja yang berubah. Paham Mubar? Ada masalah lagi saudara? Bilang memang kalau ada masalah. Siapa lagi? Kembar dia ketika di fi'il mudhari sama dengan menjadi yafilu. Yang tadi kelompoknya menjadi yang di mujarrad 3 huruf. Itu kalau nanti saya dapat dibaca itu Ustaz untuk mengetahui oh ini ternyata mazidnya 3 tambah 1 di wazan af'al menjadi yafilu. Af'ala menjadi yuf'ilu. Betul. Jadi nanti gini, maksudnya saya pahami. Itu memang masalahnya pemula itu. Jadi dia pengennya itu langsung pintar. Nggak mau dia sedikit-sedikit. Jadi kan masalahnya dia begini. Khoroja. Terus ada kata akhroja. Masalahnya di fi'il mudhari'nya ini sama-sama begini tulisannya kalau gundul. Nah, saya tahu masalahnya dia. Ini masalah saya juga dulu waktu masih kecil. Maksudnya masih pertama belajar. Bukan masih kecil begini. Belum belajar sama sekali itu namanya. Kalau gundul kan sama-sama begini. Masalahnya kan ini juga tambah huruf mudhari, ini tambah huruf mudhari dihilangkan hamzah kan begitu. Sama-sama begini. Masalahnya dia gimana cara kita tahu ini yakhruju atau yukhriju.
Nah, itu masalahnya antum kan? Iya. Sekarang kita saudara membahas kosakata, bukan membahas susunan kalimat. Di tahun nanti yakhruju sama yukhriju susunan kalimat. Jadi mau mungkin menyusun. Tunggu Mi. Ya. Sekarang kan kita baru kosakatanya. Sabar. Nanti kalau kita menyusun, misalnya gini, ada kalimat Muhammad telah keluar. Pasti saya bilang yakhruju Muhammadun. Muhammad akan keluar. Apaan? Muhammad akan keluar. Yakhruju Muhammadun. Tapi kalau saya mau ucapkan begini, Muhammad mengeluarkan kitab. Pasti saya bilang Muhammad akan mengeluarkan kitab supaya sama. Pasti saya bilang yukhriju Muhammadun kitaban. Karena kalau yakhruju tidak butuh objek. Nanti dia akan butuh kalau yukhriju. Itu namanya susunan kalimat. Terlalu cepat ke mau besar. Nah, makan bubur dulu orang. Setelah bubur baru nasi. Jangan ke baru lahir langsung makan nasi sama ikan bolu. Anda paham ini? Iya, terlalu cepat. Jangan, santai. Tapi dimaklumi. Karena memang kita kalau memang baru belajar maunya langsung gitu. Nah, pelan-pelan. Ada masalah lagi? Baik, saya baca kelanjutannya. Habis ya? Oh, habis. Baik. Bab 2. Jam berapa? Wah, sudah mau asar? Baik, setelah asar baru kita lanjut ya. Bisa? Haruslah, memang jadwalnya. Dia. Insyaallah setelah asar kita sudah masuk bab 2. Setelah asar. Kita cukupkan subhanallah.